Apakah bela negara hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja? Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal, berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945, bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia sebagai wujud penunaian hak dan kewajiban dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Namun, di tengah kondisi negara yang sedang mengalami berbagai permasalahan kebangsaan, akhir-akhir ini ditenggarai bahwa semangat nasionalisme, patriotisme, dan bela negara, khususnya di kalangan generasi muda di era digital, menunjukkan kecenderungan menurun atau memudar. Memudarnya semangat nasionalisme, patriotisme, dan bela negara tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran bela negara, belum optimalnya pembinaan bela negara, dan belum sinergisnya kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah dalam pemilihan metode dan materi pembinaan kesadaran bela negara di era digital. Kenyataan yang terjadi saat ini, kesadaran warga negara khususnya generasi muda di era digital dalam hal bela negara masih perlu ditingkatkan. Dengan melihat kejadian tersebut, kami ingin mendengar langsung dari mereka, para generasi muda, mengeluarkan pendapatnya terkait bela negara. Kelompok kami melakukan wawancara dengan generasi muda yang ada di sekitar kami. Di sini kami melakukan wawancara dengan 3 narasumber, dan inilah hasil wawancara kami. Hai, permisi. Iya, Mbak. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mbak? Anissa. Oh, Anissa. Aku mau ngasih pertanyaan nih tentang pendidikan kewarganegaraan, tentang bela negara. Nah, aku mau tanya sebelumnya, Mbak Anissa pernah dengar kata bela negara apa enggak? Sering sih, terutama waktu di sekolah itu kayaknya sering banget. Oh, sering banget ya. Oh ya, Kak. Kalau semisal Mbak Anissa pernah dengar kata bela negara, minta tolong dong coba sebutin contoh dari bela negara itu apa aja. Iya, kalau salah satu contohnya yang paling gampang tuh seperti kita sekarang ini. Ya. Karena kan saat ini kan pandemi gitu, jadi kita diharuskan untuk memakai masker, jadi kita taat gitu dalam upaya ya agar menghentikan penyebaran virus. Oke, berarti dapat disimpulkan ya Kak, kalau bela negara itu sepenuhnya tidak diartikan sebagai seperti perang, demo, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita sebagai warga negara mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker itu berarti sudah dari upaya bela negara ya? Iya, upaya bentuk mempertahankan negara kita. Wah, sudah jelas Kak jawaban dari Mbak Anissa. Terima kasih ya Mbak Anissa untuk jawabannya, dan terima kasih juga untuk waktunya untuk diluangkan. Sama-sama. Mari. Permisi, boleh tanya sebentar? Iya, boleh. Dengan siapa? Dengan Rizky Amelia Firdaus. Ya. Jadi gini, kalau menurut kamu apakah bela negara itu hanya diwujudkan dengan perang saja atau enggak? Menurut saya, untuk upaya bela negara itu tidak perlu dengan menggunakan cara perang ya. Mungkin bisa dengan meningkatkan edukasi kita mengenai tentang cara tentang bela negara gitu. Terus dengan kita itu belajar lebih daripada yang saat ini gitu ya. Mungkin kita itu bisa membela negara itu melalui bukan dengan fisik, tapi bisa juga dengan dari jejaring sosial, dari sosial media, mungkin bisa itu juga. Ya, seperti itu menurut saya. Baik, terima kasih.
Permisi, boleh numpang wawancara nggak, Kak? Boleh, Mohon maaf sebelumnya, namanya siapa ya, Kak? namanya Lia. Oh iya, mau tanya nih, menurut Kakak siapa saja sih yang harus melakukan upaya bela negara? Kalau menurut aku yang untuk membela negara itu seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Jadi nggak cuma TNI, Polri atau sebagainya, tapi kita semua warga biasa juga harus bela negara karena kita tuh sama-sama tinggal di Indonesia. Jadi yang wajib menjaga Indonesia ya kita semua, bukan pihak-pihak tertentu saja. Oh iya, baik Kak. Terima kasih ya Kak. Mohon maaf mengambil waktunya. Itulah proses wawancara kami dengan ketiga narasumber, dan dapat disimpulkan bahwa respon dari mereka mengatakan bahwa mereka sering sekali mendengar kata bela negara, dan mereka juga mampu menjelaskan dengan baik dan mampu memberikan contoh dari upaya bela negara. Dari ketiga narasumber ini, kami dapat menilai bahwa mereka masuk dalam golongan generasi muda yang sadar akan bela negara. Selain melakukan wawancara, kelompok kami juga menganalisis dengan metode kuesioner dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan para generasi muda yang lainnya tentang pentingnya bela negara. Pada metode ini, kami memilih sasaran teman-teman kami yang termasuk dalam kelompok generasi muda. Kesimpulan dari kuesioner yang kami buat adalah sebanyak 23 dari 24 responden sering mendengar tentang bela negara. Mereka mampu menjelaskan dengan baik mengenai pendapat mereka tentang bela negara. Selain itu, mereka sebagai generasi muda memahami siapa saja dan di mana saja bela negara harus dilakukan. Penting menurut mereka untuk tetap melakukan upaya bela negara meskipun Indonesia sudah merdeka. Dengan beberapa alasan, seperti agar terciptanya negara yang kondusif, agar stabilitas negara tidak menurun, hingga mengutip kalimat seorang tokoh negara mengenai peperangan bangsa sendiri seperti perlawanan antara rakyat dan pemerintah. Sebagai generasi muda yang terampil, mereka sudah berkontribusi dalam upaya bela negara. Beberapa upaya yang mereka lakukan antara lain menaati prokes, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, dan masih banyak lagi. Bukankah ini langkah awal yang luar biasa? Dalam hal ini, kelompok kami juga menciptakan inovasi baru dalam peningkatan pengetahuan generasi muda tentang pentingnya bela negara. Generasi muda saat ini tentunya hidup di era digital dan tidak terlepas dari sosial media. Maka dari itu, kelompok kami memikirkan suatu ide, di mana ide ini nantinya akan berdampak positif bagi generasi muda saat ini. Kelompok kami menciptakan sebuah inovasi, yaitu komik digital dengan tema bela negara, dengan judul komik Ikom Gen Z, di mana komik ini memiliki tujuan salah satunya untuk meningkatkan literatur generasi muda dalam memahami bela negara secara mudah. Kami percaya bahwa komik Ikom Gen Z ini dapat memikat daya tarik para generasi muda untuk semangat membaca dan menambah pengetahuan tentang bela negara. Jika kalian penasaran tentang apa itu Ikom Gen Z, maka di sini kami akan menjelaskan secara singkat tentang apa sih Ikom Gen Z itu. Jadi, Ikom Gen Z adalah komik digital sederhana dan memiliki tema bela negara. Komik ini juga memiliki beberapa bagian dengan judul yang berbeda-beda, yaitu 1. Bela negara, tugas siapa? 2. Curhat ruang istirahat. 3. Taat pajak, wujud bela negara masa kini. 4. Taat prokes, wujud disiplin bela negara. Dan yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan. Sebagian besar responden setuju mengenai sosialisasi bela negara menggunakan media berupa komik seperti yang kelompok kami sajikan. Tentu dengan beberapa kritik yang membangun, seperti warna, ukuran teks, dan penyajian dalam bentuk lain yaitu seperti video.
Respon, kritik, dan saran yang mereka berikan kepada kami tentu sangat memotivasi. Semoga kuesioner yang kami buat tidak hanya bermanfaat bagi kelompok kami saja, akan tetapi juga bermanfaat untuk sekitar. Kiranya, apa yang telah kami buat dapat meningkatkan pemahaman setiap generasi muda mengenai bela negara. Halo, kalian pernah lihat superhero nggak? Kalian tahu kan kalau tugas superhero itu membela kaum yang benar? Emang di Indonesia ada superhero? Kalau nggak ada, terus siapa ada yang mau membela? Sudah pasti tugas anggota TNI dan Polri dong. Eits, belum tentu. Coba tebak, tugas siapa saja ya? Terus tugas siapa dong? Membela negara itu tugas kita semua. Loh, kok kita semua? Aku kan nggak bisa perang. Sebagai generasi muda yang cerdas dan berkarakter, kita nggak harus membela negara dengan berperang. Hal yang bisa kita lakukan untuk membela negara diantaranya adalah dengan menaati setiap peraturan pemerintah, tidak menyebarkan hoax, hidup bertoleransi, mencintai produk dalam negeri, mengharumkan nama bangsa dengan prestasi dan lain sebagainya. Yeay, akhirnya aku bisa berperan dalam bela negara. Habis ini aku nggak percaya sama hoax lagi deh. Lebih baik aku mencetak banyak prestasi. Membela negara bukan hanya tugas mereka yang sudah menjalani serangkaian pendidikan bela negara saja. Akan tetapi, itu sudah menjadi tugas kita bersama. Ayo, berkontribusi untuk negeri. Bela negara, tugas bersama.